Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juta Damayanti Siwatang dengan NIM 22011100245 kelas Pemda F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan paradigma pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan Indonesia hingga pada saat ini. Berikut adalah ringkasannya yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Pasal 18 ayat 1 mengatur tentang pembagian daerah atas besar kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2 mengatur tentang hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kedua, amandemen pertama tahun 1999. Pasal 18 diubah dengan menambahkan ayat 2 dan ayat 3 yang mengatur tentang otonomi daerah, desentralisasi, dan juga tugas pembantuan. Ayat 1 tetap sama. Ketiga, amandemen kedua tahun 2000. Pasal 18 ayat 1 diubah dengan menambahkan frasa dengan memperhatikan dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Ayat 2 dan ayat 3 tetap sama. Yang keempat, amandemen ketiga tahun 2001. Pasal 18 ayat 4 dan ayat 5 ditambahkan dan mengatur tentang pembentukan daerah baru dan pemekaran daerah. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tetap sama. Kelima, amandemen keempat tahun 2002. Tidak ada perubahan pada pasal 18. Paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan paradigma pemerintahan daerah yang mengalami evolusi dan sentralisasi ke desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi sebelum amandemen. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan yang besar dan daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas. Pengambilan keputusan terpusat di Jakarta. Kedua, desentralisasi setelah amandemen. Kewenangan pemerintahan dibagikan antara pusat dan daerah. Daerah yang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur urusan di daerahnya sendiri. Pengambilan keputusan lebih dekat dengan masyarakat. Paradigma desentralisasi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah langkah maju dalam pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Desentralisasi memberikan otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri di dalam daerah tersebut, sehingga apapun yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan juga mempercepat pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, desentralisasi juga memiliki tantangan, seperti kapasitas daerah yang masih beragam, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, potensi terjadinya kesenjangan antar daerah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat desentralisasi dan untuk mengatasi tantangannya agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yakni meningkatkan kapasitas daerah melalui pelatihan dan juga pendanaan yang ada, memperkuat koordinasi antara daerah pusat dengan daerah yang ada, mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan desentralisasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan government dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.